Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkanlah, nama saya Ririn Indrawati. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 pada budaya positif dengan tema ngerujak budaya positif. Pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan, pesertanya terdiri dari rekan guru kelas 1 ada 7 orang dan juga guru kelas 2 ada 2 orang. Kami berharap semoga kedepannya kami memiliki kesempatan untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru lainnya kelas 2 sampai kelas 6. Tempat pelaksanaannya yaitu di kelas 1C SD Alam Ar-Rahmah Malang pada waktu hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai pukul 12.50 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tujuan kami tidak muluk-muluk, yaitu kami ingin menyampaikan informasi terkait budaya positif. Ketika menyampaikan ini, kami berharap teman-teman sesama rekan mengajar mengetahui. Setelah itu ada harapan besar dari diri kami supaya mereka memfollow up kepada kami sehingga kami bisa memberikan feedback secara pribadi. Tema yaitu ngerujak budaya positif. Kami sengaja melakukan diseminasi ini dengan kegiatan yang menyenangkan dan juga santai supaya apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh rekan-rekan sesama guru. Karena ini pelaksanaannya di hari Sabtu, rekan-rekan guru sudah mulai capek dengan kegiatan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu mengurus anak-anak. Jadi kami ambil kegiatan yang menyenangkan, yaitu melalui kegiatan rujaan. Selanjutnya akan kami sampaikan materi yang kami berikan kepada rekan-rekan ketika diseminasi. Setelah itu dilanjut dengan video penyampaian dari CGP kepada rekan-rekan pengajar. Setelah itu dilanjutkan foto-foto dokumentasi terkait diskusi, terutama diskusi terkait posisi kontrol dan juga skenario segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan di kelas masing-masing, tentunya sambil makan dan membuat rujak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang sudah saya pelajari di guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, supaya nanti keadaannya santai, supaya tidak tegang-tegang, karena kan hari Sabtu ya. Nanti kalau pikirannya kita semakin tegang itu enggak nyaman banget ya. Jadi kita buat senyaman mungkin, kita sambil rujaan, sambil makan, sambil menyimak supaya nanti ilmunya bisa merasuk. Nah, tujuan saya, harapannya saya nanti teman-teman ini bisa memahami gimana sih budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Nanti ada materi-materi penting yang bisa kita terapkan di kelas ya, ada materi-materi penting dan menarik menurut saya. Semoga teman-teman juga ikut tertarik seperti itu ya. Monggo sambil dirujak sambil ngobrol nyantai-nyantai aja ya.
Oke, dari awal dulu tentang paradigma belajar. Jadi menurut Gajah Dewantara itu guru itu sebagai diibaratkan sebagai petani sama tukang kebun. Jadi kita tuh nggak beda jauh sama pak petani sama pak tukang kebun ya. Kalau mereka itu kotor-kotor, kena lumpur, panas-panas, alhamdulillah kita endam. Sebenarnya tugasnya itu intinya sama saja. Kalau petani sama tukang kebun itu kan mempersiapkan lahan, kemudian menyemai benih, kemudian juga merawat tanaman. Sama seperti kita itu juga punya tugas untuk mempersiapkan kelas sebagai lahannya, membuat iklim belajar yang menyenangkan, kemudian juga mempersiapkan media pembelajaran, mempersiapkan proses pembelajaran yang nyaman buat anak-anak supaya nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang memiliki pemahaman pembelajaran yang bermakna gitu. Tetapi sebagai seorang guru kita itu tidak bisa menentukan anak ini nanti jadi seperti apa, tidak bisa. Sama halnya seperti petani. Petani itu kalau menanam jagung nanti yang dipanen ya jagung gitu ya. Tidak bisa petani itu nanam jagung yang dipanen nanti padi, tidak bisa. Sama seperti kita itu memberikan pembelajaran kepada itu tidak bisa menentukan sudah dikasih pembelajaran seperti ini nanti kamu harus dapat nilai 100. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi anak itu mempunyai kodratnya sendiri, di mana kodratnya itu nanti bisa tumbuh sesuai dengan potensinya gitu. Nah, kemudian di modul 1.4 ini kita belajar tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu muncul dari motivasi internal yang tumbuh dengan kuat. Jadi motivasi yang ada pada diri setiap orang. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Kemudian mengontrol diri. Mengontrol diri ini seperti halnya kita itu menggenggam sesuatu, teman-teman. Tahu muroto. Seperti kita menggenggam sesuatu ya. Meskipun ada orang yang meminta kita untuk membuka genggamannya, tetapi kalau kita bertekad untuk menggenggam, ya kita tetap tangannya tergenggam gitu ya. Jadi kita itu ibaratnya yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun orang lain keluar di luar untuk meminta kita membuka genggaman, tapi kalau kita bertekad menggenggam ya insya Allah tetap akan tergenggam seperti itu. Kemudian ada nilai kebajikan universal. Maksudnya ini adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa ditumbuhkan di anak-anak gitu. Nah, kemudian kita belajar tentang teori motivasi manusia. Ada 3 motivasi utama yang ada pada diri manusia. Sini. Ada 3 motivasi manusia ya. Yang pertama itu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga motivasi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mungkin awalnya teman-teman melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saja pada saat kita berangkat pagi gitu ya, kita berangkat pagi itu karena supaya tidak dihukum oleh kepala sekolah, supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah, karena itu alasan kita berangkat pagi. Kemudian seiring berjalannya waktu kita memperbarui diri, motivasi kita berubah supaya kita mendapatkan penghargaan. Bisa jadi kepala sekolah tadi itu memberikan minyak, jadi kita berlomba-lomba berangkat pagi tidak terlambat supaya dapat minyak. Atau yang ketiga, ini yang paling bagus ya teman-teman ya, motivasi yang paling bagus yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ya kita sadar kita berangkat pagi itu karena memang kita harus memberikan teladan kepada anak-anak. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, sadarnya teladan. Kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas ini sejenis peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh murid dan juga guru. Kemudian dia itu misalkan tidak terlalu banyak, jadi biar anaknya itu tetap ingat gitu ya. Kemudian prosedur membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Kalau kelas atas kita persilahkan kepada mereka untuk menuliskan mereka ingin keadaannya seperti apa. Misalnya keadaan kelas yang tenang dituliskan di sticky note kemudian ditempelkan. Kemudian kita sebagai guru mencatat atau menulis semuanya. Kemudian bisa mengganti
menggantunggi Satiku ya, maaf ya, mengganti kalimat-kalimat itu misalnya kayak gini, dilarang berisik pada saat jam pelajaran. Kita ganti menjadi kalimat yang positif karena hal-hal yang positif itu insya Allah nanti akan menumbuhkan energi yang positif di dalam kelas. Jadi dilarang berisik pada saat pelajaran, kita ganti tenang pada saat pelajaran. Jadi kata-katanya juga menjadi kata-kata yang positif. Gitu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi ketika anak-anak kita pada saat melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti makan, tempat tidur, gitu. Kemudian kita dan kasih sayang, seperti kata PH, kekurangan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini tentang menguasai materi. Tuh. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi dia itu bebas, ingin bebas. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Kalau kita itu sepertinya kekurangan yang terakhir ini ya. Kebutuhan kesenangan. Jadi kita itu senang. Kebutuhan akan uang. Kebutuhan kesenangan kalau kita ini guru-gurunya adalah kebutuhan kesenangan. Tapi kalau murid itu sepertinya kebutuhan penguasaan, jadi kurang menguasai atau yang lainnya gitu, atau kebutuhan kebebasan karena mereka merasa bosan gitu ya. Oke. Ini posisi kontrol teman-teman yang paling menarik di modul ini menurut saya adalah posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua nggak bisa kipasnya mati. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, ini kata-katanya. Kalau kata-katanya seorang penghukum, ya penghukum itu ya gimana sih? Mungkin beliau tuh kalau marah-marah bisa sambil nunjuk-nunjuk, dia sambil melotot, melakukan sesuatu yang kasar. Kemudian juga yang hukumannya itu nggak relevan. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah malah disuruh lari keliling lapangan 5 kali, kan nggak relevan. Jadi kalau penghukum itu biasanya sepihak, jadi cuma dari gurunya saja. Jadi kalau dari muridnya tidak disepakati. Kata-katanya seperti ini teman-teman. Kalau kamu tidak melakukannya, awas lo ya. Benar nggak sih ada yang kayak gitu? Oh iya. Kalau nggak melakukan, awas lo ya. Jadi kita melotot sambil kita lunjuk-lunjuk ya. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah berbicara itu dengan tenang, lembut, kemudian juga menusuk, betul. Jadi nanti produknya adalah anak-anak itu merasa kecewa menjadi pribadi yang gagal. Misalnya Kecewa pada diri sendiri. kayak bilangnya kayak gini, Ustazah kecewa sama kamu. Ustazah itu sudah mengingatkan kamu berkali-kali. Loh, cuma ngomong gitu tak lo yo. Tapi dia itu langsung berarti itu makjelek. Sakit banget ya. Untuk posisi sebagai kayak Mas Afan, nanti kita bahas Mas Afan selanjutnya ada posisi teman. Posisi teman ini, sini Mbak Sani. Posisi teman ini sering membuat anak-anak itu nyaman, tapi ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Keuntungannya adalah yang hubungan antara guru dan murid semakin bagus. Tetapi negatifnya adalah nanti kalau seandainya gurunya tidak membantu, muridnya itu akan kecewa gitu. Kata-katanya gini, ayolah bantu ustazah. Jadi itu kata-kata yang diucapkan oleh seorang posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini tidak ada konsekuensinya, jadi tinggal diingatkan. Yang paling bagus teman-teman, posisi pemantaunya itu sebagai manajer. Jadi anak itu tidak dicap gagal, tidak dihakimi, tapi anak-anak itu dibimbing untuk mencari solusi. Tuh. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi nanti posisi kontrol kita nanti diterapkan sama segitiga restitusi. Jadi nanti bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi di segitiga restitusi itu cara kita untuk mengatasi masalah, gitu ya. Yang pertama ada salah. Yang pertama adalah stabilitas identitas. Jadi misalnya ada anak salah nih, terus kita bilang kayak gini, membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Ustazah juga pernah membuat
sendiri gitu. Nah, insya Allah seperti itu materinya teman-teman, yang lain kita isi dengan sharing-sharing ya. Enak yo materi ini yo. Ya itu yang dipelajari di guru penggerak. Terus kalau teman-teman merasa ikut guru penggerak itu berat, enggak juga ya Ustazah Nabila ya. Nyatanya juga masih bisa healing ya Ustazah Nabila ya. Ngerjainnya juga nyantai, ngajarnya juga enak. Bukan sesuatu yang apa namanya berat, bukan teman-teman. Jadi ikut guru penggerak itu banyak sekali keuntungannya. Kalau ada yang bilang ikut guru penggerak itu nggak dapat apa-apa, salah metode ya. Di loka pertama itu dapat uang ratusan ribu sekali loka. Loka kedua juga dapat uang juga. Loka itu kayak kita berteman sama teman-teman kita sama guru penggerak. Tapi dari yang biasanya kan kita tatap kaya kita ketemu langsung gitu. Terus dapat oleh-oleh juga. Bukan sesuatu yang apa namanya, bukan sesuatu yang memberatkan. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan, monggo bisa ikut guru penggerak juga, nanti bisa ikut sharing-sharing seperti itu. Enggak, tesnya nggak susah, cuma kita tinggal nulis esai aja. Esainya sesuai dengan keyakinan. Oke, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.